Halo sahabat-sahabat entrepreneur. Sahabat-sahabat sudah mendengar beberapa tips yang sudah saya berikan. Ini saya akan merangkum dalam tips-tips yang sudah saya berikan sebelumnya. Dalam memulai usaha, yang pertama adalah pastikan bahwa bisnis itu cocok dengan sayanya. Ya, bisnis itu semua bagus, tapi yang mana bisnis itu yang cocok dengan diri sayanya? Mana bisnis yang membuat Anda enjoy dalam menjalankannya? Mana yang membuat Anda easy, mudah dalam melakukannya? Mana ketika Anda melakukannya hasilnya excellent dan profitable, ya, punya earn yang bagus, ya. Jadi teman-teman pastikan dulu bisnis itu cocok dengan diri sayanya. Dan ketika kita sudah menemukan tentang bisnisnya, maka yang harus Anda pertama lakukan adalah jalan dulu, action dulu, ya, mulai pelan-pelan lakukan langkah pertamanya. Anda mulai tawarkan bisnis Anda kepada teman Anda, kepada saudara Anda, kepada orang tua Anda, kepada kakek nenek Anda, ke semuanya Anda tawarkan, ya. Karena ketika bisnis sudah dimulai, maka langkah pertama adalah action dulu, ya, tawarkan dulu. Dan ketika kita mulai menawarkan, maka ada banyak input, masukan dari customer kita, dari pelanggan kita. Pelanggan adalah benar-benar motivasi buat kita untuk menemukan apa sih inti dari produk Anda. Terus Anda improve, Anda perbaiki terus produk Anda dari masukan dari pelanggan Anda. Karena ini penting, produk Anda akan menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya adalah ketika kita sudah menemukan pelanggan-pelanggan yang baik atau yang bagus dengan produk yang unggul, yang sesuai dengan bisnis dan tujuan kita, maka kita mulai mengukur sampai sejauh mana hasilnya, ya. Jangan lupa, karena kalau kita tidak mengukur hasilnya, maka bisnis kita akan kemana-mana tapi kita tidak tahu bagaimana hasilnya, profit atau loss, untung atau rugi, ya. Jadi ini penting buat teman-teman. Jadi ilmu tes dan ukur adalah bagian dari terpenting dari entrepreneur, memastikan bahwa bisnis kita berkembang setiap bulannya, setiap tahunnya, bahkan terus berkembang, terus bergulir, ya. Jadi tes dan ukur, dan mulai Anda lakukan menyusun laporan keuangan yang simpel aja lah, berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya. Anda buat yang simpel aja. Yang penting Anda bisa tahu kalau Anda punya bisnisnya menguntungkan atau tidak, ya, profit atau loss, ya. Jadi teman-teman pastikan bahwa bisnis Anda adalah bisnis yang profitable, ya, menguntungkan. Ketika nanti sudah menguntungkan, maka Anda sudah mulai bisa meng-hire atau mempekerjakan beberapa orang dalam tim Anda. Tapi kata kuncinya, pastikan sebelum memilih tim Anda, pastikan tim itu adalah tim yang hebat, tim yang loyal, tim yang punya skill dan kemampuan yang hebat dalam membantu bisnis Anda. Karena ini yang bagian pentingnya. Kalau orang kita salah merekrut, maka itu menjadi masalah baru di perusahaan Anda atau di usaha, di bisnis Anda. Jadi Anda rekrutlah orang-orang yang hebat dalam tim Anda. Dan ketika kita sudah mulai berjalan, pastikan tim-tim yang hebat ini berjalan dengan sinkron atau berjalan dengan baik. Karena ketika orang berkumpul akan banyak potensi masalah lagi yang akan muncul. Anda sebagai leader atau pemilik bisnis, ya, yang mengatur nih nakodanya sebagai leadernya, pastikan si A bekerja dengan baik, si B bekerja dengan baik, si C dengan optimal, dengan produktivitas yang tinggi, ya. Ketika dicapai teamwork yang baik, maka hasilnya juga akan menjadi hasil yang profitable, yang besar. Nah, ketika Anda terus pantau, kita terus perhatikan bahwa keuntungan dari bisnis Anda, apa yang mau Anda lakukan selanjutnya. Anda tentukan mau kemana arahnya dalam bisnis kita. Mana yang masih harus kita perbaiki dalam bisnis Anda. Apakah masih peralatan masih kurang, harus investasi ini, investasi gedung. Jadi jangan terburu-buru menikmatinya, ya. Sebagai entrepreneur, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima itu menjadi titik nadir atau titik pondasi awal dalam kita berbisnis, ya. Kita menentukan bagaimana bisnis kita mau berkembang atau mau maju ini di 5 tahun awal. Andalah yang menentukannya. Ketika nanti sudah mulai profitable, Anda mau gunakan seperti apa dulu? Apa yang mau Anda investasikan terlebih dahulu? Mana yang masih kurang? Mana yang harus kita perbaiki dari keuntungan bisnis Anda? Jadi pastikan dulu, jangan dulu kita buru-buru menikmatinya. Karena kita yang menentukannya, Andalah pemilik bisnisnya, Andalah nakodanya, Andalah pilotnya yang menentukan arah tujuan dari bisnis Anda. Pastikan dulu tujuannya sudah benar, goalsnya sudah benar, hasilnya sudah benar, maka jangan lupa gaspol. Terima kasih.